Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 dengan saya Dehani Nur Kemal Hidayah dengan NIM 6705200018 dan dengan rekan saya Bara Satya Kotama dengan NIM 6705200030. Kami dari kelas D3TT4401. Di sini kami akan membuat video modul 5 yaitu pengenalan LCD menggunakan STM32, menggunakan software STM IDE dan software Proteus. Mata kuliah aplikasi mikrokontroler dan antarmuka. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bara Satya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Untuk yang pertama-tama izin share screen dulu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama-tama langkah-langkah untuk membuat lembar kerja baru. Untuk yang pertama-tama di sini ada file. Nah, lalu kita klik new. Lalu di new ini nanti ada STM32 project, lalu kita klik. Nah, setelah itu nanti akan muncul konfigurasi dari pin ini sendiri dan kita masukkan untuk pinnya di sini yaitu dengan nama STM32F1036TX. Nah, setelah itu nanti akan diklik dan akan muncul pin seperti yang ada di layar. Nah, setelah itu kita akan memasukkan beberapa tabel atau pin-pin, yaitu diantaranya ada ini pin PA3, dia dihubungkan ke GPIO output, PA3, PA4, PA5 sampai PA6, dia dihubungkan ke GPIO output. Setelah itu ada pin PA9 dan juga PA8 yang sama dihubungkan ke GPIO output. Nah, setelah dihubungkan ke output, maka selanjutnya ada pengisian pin. Nah, untuk pengisian pin ini sendiri dari PA3 kita masukkan D4, PA4 kita masukkan D5, sampai seterusnya sampai PA6 kita isikan dengan pin D7. Setelah itu PA8 kita masukkan pin RS, dan untuk PA9 masukkan pin EN. Nah, untuk menginputkannya kita bisa klik, kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa ketik di sini untuk menambahkan pin atau mengganti pin. Setelah itu ada INC dan juga SRC. Nah, di sini kita juga akan menginputkan tentang LCD.H. Kita silang ya kalau ada seperti ini. Setelah itu juga menginputkan main.H. Kita silang lagi. Dan juga ada LCD.C. Dan juga ada main.C. Nah, setelah itu sebelum menginjak ke materi, aku akan ngejelasin ini tentang STM32. Nah, STM32 itu apa sih? STM32 itu sendiri adalah suatu rangkaian elektronik yang terintegrasi oleh microcontroller 32 bit yang diproduksi oleh STM Elektronik, yang dilengkapi dengan POR dan juga PDR. Nah, POR ini sendiri adalah Power On Reset, dan PDR sendiri adalah Power Down Reset, yang akan memastikan saat power down, STM itu berada pada posisi tegangan satu daya lebih dari 1,8 volt, yang akan bekerja sesuai spesifikasinya. Nah, setelah itu ada LCD.C. LCD.C, ya ini saya akan menjelaskan tentang LCD.C. Nah, pada sintak LCD.C ini memuat
di antaranya penulisan kode biner, setelan untuk bitLAN atau bus untuk mengaktifkan jalur. Setelah itu juga ada melakukan instalasi 16 kali 2 LCD tanpa kursor. Dan yang terakhir, dia juga mampu mengatur fungsi dari kursor. Untuk jumlah sintaknya ada 64. Lanjut ke LCD.H. LCD.H ini sendiri memiliki fungsi diantaranya menyetel alamat di DRAM, terus juga ada font alternatif, jumlah garis, tampilan, panjang, dan antarmuka. Setelah itu juga ada menentukan alamat baris awal pada LCD 16 kali 2. Dan untuk yang terakhir, fungsi dari LCD.H itu sendiri, yaitu pengaturan fungsi publik, seperti halnya tata letak port, prototype, pin, kursor, dan masih banyak lagi. Untuk jumlah sintak dari LCD.H itu sendiri, ada 96 sintak. Ya, untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang main.c. Nah, untuk main.c itu sendiri, untuk main.c itu sendiri memiliki banyak fungsi dan juga kegunaan. Nah, diantaranya yaitu menginclude kode akhir yang dibuat oleh pengguna. Seperti halnya kita mengincludekan data. Setelah itu ada juga memulai dan juga mengakhiri kode PF. Ada kode PF, mana tadi? Kode PF, setelah itu ada kode PM, PFM, PD, dan juga ada PTD. Setelah itu juga dia mampu menginstalisasi osilator RRC sesuai dengan parameter yang ditentukan dalam struktur RCC underscore postgrid PDFDEM. Setelah itu juga dia mampu menginstalisasi clock bus, CPU, AHB, dan juga APB. Dan yang terakhir, dia juga dapat melaporkan nama file dari sumber atau nomor pada baris yang dimana kesalahannya itu sering terjadi, seperti halnya error gitu. Dia akan memunculkannya gitu. Setelah itu, masih banyak lagi yang dimiliki fungsi-fungsi dari LCD.C ini. Untuk jumlah sintak dari LCD.C ada 164 sintak. Setelah itu ada LCD.H, main.H, ada main.H. Nah, di main.H ini memiliki fungsi yang tidak seperti main.C. Dia memiliki 3 fungsi, yaitu memiliki 2 fungsi, yaitu mencegah instruksi rekursif dan juga memulai dan mengakhiri kode ET, EC, IM, dan juga EFP. Nah, untuk selanjutnya kita coba run dulu buat main.H dan juga main.C. Pertama-tama dari main.H dulu, kita ke project, lalu build project. Kita silang. Nah, maka akan muncul 0 error, 1 warning. Jadi tidak masalah, bisa aman. Setelah itu kita running juga buat main.c-nya. Oke. Di sini ada penginputan nama ya teman-teman buat nanti outputan dari LCD-nya. Di sini saya menginputkan nama laboratorium dan di bawahnya microcontroller. Jadi nanti di barisan atas LCD-nya itu akan muncul nama tulisan dari laboratorium, yang di bawah ada microcontroller. Langsung saja tanpa berlama-lama, langsung di run aja. Kita build project. Lalu dia muncul 0 errors dan juga 0 warning. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu di Proteus 8 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dehani.
Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bara. Saya akan menjelaskan menggunakan software Proteus. Kita langsung saja. Nah, inilah tampilan software Proteus. Untuk dapat membuat project barunya, klik New Project. Kemudian di project name-nya dinamanya menjadi modul 5 STM. Kemudian next, 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 kemudian finish. Nah, di sini di lembar kerja atau workspace-nya untuk menambahkan komponennya di komponen web ini. Kemudian untuk namanya LM016L. Ini untuk LCD-nya. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu STM32 F10 3C6. Kemudian oke. Letak di sini. Kemudian menambahkan default. Di sini menambahkan beberapa default di pin LCD-nya. Di default di pin 4, 6, kemudian pin 11, 12, 13, dan 14. Kemudian di default untuk pin di STM-nya juga di pin 14, 15, 16, dan 17. Kemudian di pin 29 dan pin 30. Kemudian menambahkan ground. Kemudian menambahkan power. Kemudian di default-nya ini diberikan label di sini untuk RS. Ini untuk EN. Untuk di ground-nya ini disambungkan. Di pin yang kelima ini ke ground. Kemudian di sini D4, D5, D6, kemudian D7. Di sini juga sama, di pin untuk STM-nya diberikan label D4, D5, D6, kemudian D7. Nah, di sini juga ditambahkan labelnya untuk RS dan EN. Nah, untuk powernya ini disambungkan. Nah, kemudian di STM-nya ini di double klik. Nah, di program file ini memasukkan untuk yang tadi di software STM ini. Biasanya di sini, di debug ini, kemudian pilih yang .hack, kemudian open. Kemudian klikkan OK. Kemudian tidak lupa untuk di-save.
kemudian di-run. Di sini ada error untuk simulasinya. Di sini diklikkan di debug, di desain mohon maaf, kemudian di configure power. Nah, di sini nih name-nya GND diganti menjadi PCC atau PDD. Kemudian di sini PDDA sama PSSA-nya diklik, kemudian klikkan add, kemudian oke. Nah, kemudian setelah ini di-save, kemudian di-run. Nah, inilah hasil dari di LCD untuk STM-nya. Nah, untuk menggantinya di sini dapat diganti di sini. Modul 5. Kelompok 3. Kemudian di project, kemudian build project. Nah, kembali lagi ke Proteus, kemudian kembali lagi di run. Nah, inilah hasil dari modul 5 ini dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.